Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 Mulai was-was. Mama Rosa, Salma begitu juga Dr. Usman menoleh ke arah suara tersebut. Yasmin menatap sinis ke arah Salma yang masih berada di ranjangnya. Wow, hebat sekali akting kamu Salma. Sedang pura-pura terluka, atau sengaja melukai diri sendiri biar dapat perhatian dari suamiku. Wanita itu menghampiri ranjang gadis itu dengan langkah angkuhnya dan melihat kedua tangan gadis itu. Kavin langsung meraih lengan Yasmin. Keluarlah Yasmin. Pinta Kavin. Salma menatap nanar ke arah pasangan suami istri itu. Kavin, Yasmin sebaiknya kalian berdua keluar. Salma sedang sakit dan butuh istirahat. Pinta Mama Rosa secara baik-baik. Wah, sepertinya mama mertuaku sudah berpaling dengan menantu yang sebenarnya. Aku jadi heran kenapa mama mertuaku sepertinya sangat melindungi asistennya ya. Ujar sinis Yasmin. Mama Rosa tidak menjawabnya. Ayo Yasmin, keluar dari sini. Ditariknya kembali lengan Yasmin oleh Kavin. Kalau aku keluar, Kak Kavin juga harus keluar dari kamar ini. Dan jangan bilang urusan Kak Kavin yaitu ingin mengurusi wanita murahan itu. Geram Yasmin menunjukkan emosinya. Sungguh kali ini Kavin sangat kecewa. Salma yang mendengar kata wanita murahan kembali memuncak emosinya. Keluar kalian berdua dari sini. Teriak Salma. Kavin sedikit tersentak. Tidak perlu pakai teriak segala, wanita mur. Seru Yasmin. Ibu, Bapak tolong segera keluar, pasien baru saja siuman. Ujar Dr. Usman sambil menunjukkan pintu kamar. Yasmin hanya bisa mendengus kesal, sedangkan Kavin hanya bisa menatap sedih ke gadis itu. Ingin rasanya dirinya berada di sampingnya, tapi rupanya keberuntungan tidak menghampirinya pria itu. Gadis itu memalingkan wajahnya, sudah muak melihat wajah pria itu bersama Yasmin. Resort. Dengan hati yang tidak senang, pria itu turut kembali ke resort dengan Yasmin, begitupun Ari. Harus kembali ke resort, di mana tuannya berada, dia juga harus berada di dekatnya. Walau mereka tadi pagi sudah berkelahi gara-gara Salma tentunya. Sepanjang jalan dari rumah sakit sampai tiba di resort hanya ada keheningan. Yasmin mendiami Kavin karena merasa kecewa. Akan tetapi wanita itu semakin kecewa karena suaminya pun tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan Kavin hanya raganya saja berada di samping Yasmin, tapi pikirannya tertinggal di rumah sakit. Setibanya mobil yang mengantarkan mereka bertiga, Kavin turun duluan dan jalannya terlihat terburu-buru. Yasmin dengan wajah masamnya mengejar langkah kaki suaminya. Kak Kavin mau kemana? Seru Yasmin dari kejauhan, ke kamar. Yasmin melihat arah yang dituju Kavin berbeda. Kak, kamar kita berada di villa bukan di resort ini. Balas Yasmin. Pria itu menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke belakang. Yasmin, aku sudah menuruti kamu untuk kembali ke resort. Apa sekarang aku harus menuruti kamu lagi? Hah? Jengkel Kavin. Yasmin langsung menatap sendu pria itu. Aku hanya bertanya saja Kak. Salahkah aku jika bertanya, suamiku hendak kemana? Apalagi kondisimu sedang tidak sehat seperti ini, aku ingin mengurusimu Kak. Ucap lembut Yasmin. Kavin menunjukkan wajah tidak sukanya. Aku ingin kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Aku ikut kakak ke kamar.
atau kalau perlu aku pindah kamar ke tempat kakak. Balas Yasmin. Pria itu hanya bisa menyugarkan rambutnya. Maksud hati dia ingin menjauh dari Yasmin, namun istrinya malah mengikutinya. Kevin kembali melanjutkan tujuannya, dan Yasmin tanpa melihat rasa kesal yang tersirat di wajah suaminya. Dia langsung bergelayut manja di lengan Kevin. Akhirnya mereka berdua masuk ke kamar. Kevin tanpa berbicara langsung mengambil baju dan masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Yasmin merebahkan dirinya di atas ranjang. Tak lama pria itu keluar dari kamar, sudah berganti pakaian. Lagi dan lagi pria itu menatap tidak suka melihat Yasmin berbaring di atas ranjang, bekas dia dan Salma di sana. Jika kamu ingin istirahat, sebaiknya kamu kembali ke villa, atau aku bukakan kamar untukmu. Usir Kevin secara halus. Yasmin yang tadinya berbaring langsung beringsut, duduk di atas ranjang. Sayang, mengusir aku dari kamar ini? Bukan maksudnya mengusir, aku juga butuh istirahat dan aku ingin sendiri saat ini. Jawab Kevin. Yasmin yang awalnya duduk, kini bangkit dan menghampirinya suaminya yang masih berdiri dekat sofa. Kakak sekarang kenapa berubah denganku? Aku punya salah kah? Tanya Yasmin dengan suara yang mendayu-dayu serta tatapan menggoda. Jemari lentiknya mulai memainkan dada bidang Kevin. Sesaat Kevin membiarkan wanita itu menyentuh dadanya, lalu merasakan sentuhan bibir Yasmin yang sudah mendarat ke daun telinganya. Seakan sedang memberikan sensasi gairah untuk pria itu. Kemudian turun ke bagian leher pria itu. Lidah wanita itu mulai menjilatinya penuh hasrat, lalu menyesapnya. Namun sayangnya, tidak ada hasrat yang muncul di diri pria itu. Apalagi si Gogon, tidak ada reaksi apapun, si Gogon tidur nyenyak. Berbeda ketika bersama Salma, baru berpelukan saja pria itu sudah terang. Gairahnya. Hentikan, Yasmin, aku sedang tidak ingin. Pria itu langsung menjauhkan dirinya dari wanita itu. Wajah wanita itu kembali masam. Ada apa dengan Kak Kevin? Kenapa sekarang jadi berubah? Biasanya Kak Kevin tidak pernah menolak jika aku mencium kakak. Kevin menatap wajah Yasmin dengan tatapan dinginnya. Ya, aku merasa sudah berubah Yasmin. Jawab tegas Kevin, mengakui apa yang dirasakan pria itu. Apa salah aku hingga kakak berubah? Aku selama ini sudah menerima segala kekuranganmu, Kak. Yasmin tidak terima atas pengakuan pria itu. Entahlah Yasmin, mungkin karena kekurangan itu, lambat laun aku berubah. Dari dulu aku sudah bilang ingin membebaskan dirimu dari ikatan pernikahan ini. Kamu berhak bahagia dengan pria lagi, apalagi orang tuamu sangat menginginkan cucu darimu. Dan aku tidak bisa memberikan untukmu. Imbuh Kevin. Stop Kak Kevin, jangan bahas itu. Sudah aku bilang, aku bahagia menikah dengan Kak Kevin, aku tidak memikirkan tentang anak. Yasmin sudah mulai mencemaskan sesuatu hal yang akan dibahas Kevin. Kedua netra Yasmin mulai berkaca-kaca ketika menatap wajah tampan suaminya. Kakak jangan pernah berpikir akan menceraikanku. Sampai kapanpun aku tidak mau, aku mencintaimu Kak. Justru aku ingin kakak menceraikan istrimu yang ada di kampung. Cukup aku saja istrimu satu-satunya Kak Kevin Hicks. Wanita itu mengguncang tubuh gagah pria itu. Yasmin kembali menunjukkan air matanya, yang mulai mengalir deras di pipi wanita itu. Namun anehnya pria itu tidak tergugah untuk menghapus air matanya, dan hatinya biasa saja. Beda ketika mendengar jeritan tangis Salma, yang ingin dia dekap erat dan sangat menyayat hatinya. Yasmin menangis. Pria itu malah duduk di sofa tanpa mengajak wanita itu untuk duduk.
Sebaiknya kita memikirkan rumah tangga kita. Aku tidak mau egois, Yasmin. Ujar pelan Kevin. Gak, Kak Kevin, jangan dibicarakan lagi. Aku mohon, tidak ada perceraian antara kita. Jawab tolak Yasmin sambil menggelengkan kepalanya. Tidak rela kata itu terucap oleh mulut suaminya. Jika sampai terucap, gagallah usahanya selama ini. Kevin masih terlihat menatap wajah istrinya. Kalau kamu tidak ingin bercerai, maka aku akan menceraikan wanita yang berada di kampung Tapi. Agak lega hati Yasmin mendengarnya namun sedikit cemas. Tapi apakah? Kamu harus menerima aku menikah kembali, ujar Kevin. Apa? Terkejut Yasmin. Tubuh Yasmin langsung lemas jatuh ke lantai. Huf. Kevin menghela napas panjangnya ketika melihat istrinya jatuh tak sadarkan diri. Tanpa ada rasa cemas atau panik, pria itu mengangkat tubuh Yasmin dari lantai ke atas ranjang. Lalu menghubungi Mary untuk datang dengan salah satu pelayan untuk mengurusi Yasmin. Semakin lama pria itu mulai menyadari perasaannya antara Yasmin dengan Salma. Hal itu sangatlah berbeda. Selama ini dia baru menyadari jika hatinya hanya menghargai wanita yang mau menerima dirinya atas kekurangannya dan selalu berusaha menuruti kemauan wanita itu. Dan berusaha keras untuk mencintai wanita itu. Dan sekarang pria itu merasa lelah harus memberikan kepuasan pada wanita itu atas dasar kekurangannya. Bukan karena tulus mencintai Yasmin. Berbeda ketika bersama Salma, entahlah matanya selalu tertuju pada gadis itu. Dan selalu saja membuat emosinya bergejolak tak menentu. Ada saja kemelut hati yang harus dilawan oleh dirinya sendiri. Pria itu bukan anak muda lagi, tapi sudah cukup dewasa, namun tidak bisa dipungkiri kadang usia bukan patokan seseorang bisa berpikir dewasa juga. Tapi semakin lama pria itu mulai menyadari jika hatinya sudah tertuju ke gadis itu. Rasa yang tak pernah dia rasakan ketika saat pertama kali bertemu dengan Yasmin. Rasa yang tak bisa digambarkan tapi sangat membuncah di hati pria itu. Hati istri mana yang tidak sakit hati dan sedih mendengar suaminya akan menikah lagi. Namun entah siapa wanita yang akan dinikahi oleh suaminya, pikir wanita itu. Sejak mengetahui suaminya telah menikahi wanita lain karena bentuk tanggung jawab saja. Wanita itu sudah sakit hati dan sedih. Sekarang sudah mau memasuki usia pernikahannya yang ke-4 tahun beberapa hari lagi. Justru suaminya mengucapkan akan menikah lagi entah dengan alasan apa. Sungguh wanita itu sangat bersusah payah meluluhkan pria arogan dan dingin itu semenjak pertemuan mereka pertama kali. Agar pria itu menerima perjodohan kedua orang tua mereka. Bersusah payah, selalu menghubungi dan mendatangi kantornya walau hanya sekedar menyapa sesaat. Agar pria itu mengalihkan perhatiannya kepada dirinya. Dan benar usaha tidak mengkhianati hasilnya, dengan segala kegigihannya. Kevin luluh juga dengan Yasmin. Hingga pria itu melamar wanita itu. Masih di kamar Kevin, wanita yang baru saja terkulai tak sadarkan diri. Kini sedang menyandarkan dirinya di headboard ranjang sembari menyesap teh hangat. Wanita itu sangatlah kecewa ketika mendapatkan dirinya tersadar tidak ada suaminya di sisinya, yang ada hanyalah Mary. Kemana Kak Kevin pergi, Mary? Tanya Yasmin, suaranya terdengar sekali kecewa. Tadi sempat aku tanya Nyonya, tapi Tuan Kevin malah membentak saya. Jawab Mary. Apakah dia menemui Salma kembali? Aku curiga jangan-jangan wanita yang ingin dinikahi itu Salma. Geram batin Yasmin. Nyonya Yasmin tumben pingsan. Ada apa? Sedang tidak enak badankah?
Mulai kepo Mary, apalagi Mary tidak diminta tuannya untuk menghubungi dokter untuk mengecek keadaan istrinya. Sedikit pusing saja, Yasmin memberikan gelasnya ke Mary. Kamu bisa membantuku, Mary, nanti ada bonus untukmu. Ah, bonus. Bantu apa, Nyonya? Jawab Mary sembari menaruh gelas minum Yasmin ke atas nakas. Nanti akan aku beritahukan, yang jelas aku sangat membutuhkan bantuanmu suatu saat nanti, dan aku minta kamu siap. Ujar Yasmin, baiklah kasih tahu saja jika Nyonya membutuhkan bantuanku. Balas Mary, siapa sih yang tidak senang mendengar kata bonus, walau belum tahu apa yang harus dilakukannya. Yasmin menyibakkan selimut yang dikenakannya, lalu bangkit dari ranjang. Kemudian memperbaiki penampilannya, sambil mengecek handphonenya. Mary sedikit melirik ke arah Yasmin. Sekarang Nyonya mau kemana? Aku harus menemui temanku. Kamu bisa kembali ke villa atau terserah mau kemana. Bukannya hari ini tidak ada pekerjaan. Ujar Yasmin, sembari mengambil tas bahunya. Baiklah Nyonya. Mary sedikit menyunggingkan sudut bibirnya, dan tampak senang melihat Yasmin sudah keluar dari kamar Kevin. Buat apa aku balik ke villa? Lebih baik tunggu di sini, menanti bos gantengku. Maaf Yasmin, aku ingin sekali memiliki suamimu. Siapa tahu setelah ini dia akan menjadikanku istri. Gumam Mary sendiri, dengan mengerlingkan kedua netranya. Sang sekretaris sekarang merebahkan dirinya di atas ranjang, sembari berpose seksi. Pikir Mary kapan lagi ada kesempatan untuk berdua dengan Kevin. Hotel S. Seorang pria bertubuh gagah, tidak terlalu tampan tapi kelihatan masih muda tersenyum hangat. Ketika membukakan pintu kamarnya, lalu pria itu merentangkan kedua tangannya. I miss you so much. Ungkap sang wanita itu, lalu langsung masuk ke dekapan pria itu. I miss you so much, honey. Ujar pria itu, langsung menggendong wanita itu bak baby koala. Kemudian mereka pun berdua saling berpagutan, melampiaskan rasa rindunya. Sembari saling berpagutan, pria itu berjalan menuju ranjang, lalu merebahkan wanita itu. Wajah wanita itu langsung berseri-seri dan menikmati ketika pria itu memainkan lidahnya di daun telinganya. Aku sangat merindukan permainanmu, sayang, bikin aku melayang sayang. Ujar Yasmin dengan suara mendesahnya. Aku juga merindukan tubuh seksimu ini, honey. Kedua netra pria itu mulai berkabut berselimutkan gairah. Tangan pria itu mudah sekali melucuti pakaian Yasmin hingga tak satu pun tersisa di tubuhnya. Tapi sepertinya mereka lupa, pintu kamar belum tertutup rapat. Tanpa mereka sadari berdua ada seseorang di balik pintu kamar hotel, sedang tersenyum puas. Melihat layar handphonenya yang sedang merekam adegan ranjang kedua sejoli yang bukan pasangan halal itu. Malang sekali nasibmu Tuan Kevin, ternyata istrimu wanita murahan. Pria di balik pintu itu menyudahi merekam adegan hotnya yang membuat dirinya ikutan hot sendiri. Kemudian melangkah mundur dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara. Akhirnya, satu bukti sudah ada. Batin pria itu, cih, katanya setia sama suaminya yang impoten, ternyata di luar ganas dan liar. Cek Nyonya Yasmin pintar sekali beraktingnya. Gerutu pria yang merekam adegan hot itu. Langkah kakinya bergegas meninggalkan Hotel S. Berbagi peluh dan menikmati surganya dunia membuat raga wanita itu lelah namun terpuaskan. Dan sekarang wanita itu masih berada di dekapan pria yang telah membawanya melayang.
tanpa menggunakan sehelai benang pun di kedua manusia itu. Bagaimana servisku sangat memuaskan kan, Hani, selain temanku yang pernah Hani coba? Ujar pria itu. Servismu memang selalu memuaskanku, tak salah aku mengenalmu di klub malam. Ternyata kamu pemain handal. Ujar Yasmin, sambil mengecup dagu pria itu. Pria yang sedang memeluk tubuh wanita itu, pria bayaran Yasmin, pria yang dibayar untuk memuaskan wanita itu. Tak ada yang pernah tahu jika istri yang terlihat baik itu sering bermain di klub malam. Mencari pria muda yang bisa memenuhi kebutuhan seksnya, yang tak pernah dia dapatkan seutuhnya dari suaminya Kevin. Dimas, gumam pria itu. Yasmin mendongakkan wajahnya agar bisa menatap wajah pria itu. Aku ingin minta bantuan sama kamu. Bantuan apa, Hani? Aku ingin kamu. Yasmin menjabarkan apa yang diinginkan dan direncanakannya. Sedangkan pria yang diajak bicara, hanya mendengarkan sambil memainkan area sensitif lawan bicaranya dengan mulutnya. Ah, Dim, kamu dengarkan yang aku bicarakan? Tanya Yasmin, tubuhnya kembali menggeliat. Pria itu menarik wajahnya dari tempat favoritnya. Aku mendengarnya, Hani. Tenang, aku mengerti maksudmu. Jawab pria itu dengan tatapan yang menggoda. Ronde kedua, Hani. Bisikan yang sangat menggoda di telinga Yasmin. Wanita itu kembali bergairah. Kedua pasangan tak halal itu kembali bertarung di ranjang, mencari kepuasan batinnya. Wanita itu memang jatuh cinta dengan suaminya Kevin. Namun apa daya raganya merindukan kehangatan yang sangat membara. Permainan foreplay Kevin nyatanya tak mampu memenuhi kebutuhan batin wanita itu. Walau mulutnya selalu bilang cukup dipuaskan oleh suaminya. Setahun berumah tangga wanita itu bertahan dengan keadaannya Kevin yang sudah impoten. Namun di tahun kedua gara-gara dirinya sering diajak ke klub malam sama temannya. Dan ditantang untuk bermain dengan pria daun muda. Akhirnya terjerumuslah wanita itu dengan nikmat sesaat itu, bermain tanpa harus menggunakan hati. Tinggal pilih yang perkasa, minta dipuaskan lalu bayar, dan selesai urusannya. Namun setelah bertemu dengan pria muda bernama Dimas, Yasmin jarang berganti pasangan mainnya. Karena keperkasaan Dimas selalu memuaskan dirinya yang haus akan nikmatnya surga dunia. Kehidupan Yasmin setelahnya tambah nyaman dengan kehadiran Dimas. Wanita itu tetap menjadi istri yang baik buat pria impoten tapi kaya raya. Namun kepuasan batinnya tetap terpenuhi oleh Dimas gigolonya dan tanpa dicurigai oleh suaminya sendiri. Cukup bilang sedang meeting atau sedang makan malam dengan rekan bisnisnya, pasti suaminya akan percaya. Karena suaminya sangat mencintai wanita yang menerima kekurangannya. Tapi sayangnya sekarang ini wanita itu mulai was-was. Bersambung.